Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di konten apa sih ini? Melek Jumatan di tanggal 19 Desember. Nah, kali ini Jumatannya di Islamic Center Kota Tarakan. Nah, khotibnya Ustadz Fahmi Syam, jadi beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai hamba ya, keharusan kita untuk banyak-banyak bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita banyak bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Kalau kita kufur, ya kufur nikmat, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Jadi emang berbalik gitu bahwa ketika kita banyak bersyukur atas segala apa, segala takdir dan karunia yang Allah sudah tetapkan pada kita, kita diwajibkan banyak bersyukur. Tapi kalau kita kufur gitu ya, maka ya sebetulnya itu Allah ngasih tahu nih, Allah azabnya sangat pedih. Ya harusnya dengan ancaman, ya ancaman gitu ya, itu harusnya kita jadi hamba yang patutnya punya rasa syukur ya dengan karunia Allah. Kemudian beliau menjelaskan lagi kalau uh, ya beberapa kondisi ketika orang kufur itu ada beberapa ya. Kayaknya di pembukaan Al-Baqarah awal, ya coba saya lihat dulu ayatnya. Tadi hafal pas khutbah Jumatnya, tapi ini karena sudah the maghrib jadi kelupaan lagi. Al-Baqarah. Oh ini. Di ayat ke berapa nih? 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Oh ya, ini karena ya maksudnya salah satu bentuk kesyukuran kita adalah mendatangi gitu ya, bagi seorang laki-laki mendatangi sholat Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, karena memang ada keterangan kayaknya hadis deh itu ya, yang kalau laki-laki itu nggak datang sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan mengunci hatinya. Mengunci hati itu bagaimana ininya, bentuknya, dijelaskan di ayat ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Jadi telinganya disumpal, ditutup sehingga nggak bisa dengar. Kemudian juga wa ala absarihim gisyawah, pada penglihatan mereka ada penutup, jadi ditutup matanya supaya nggak ngelihat. Dan bagi mereka azab yang sangat berat, walahum azabun azim. Nah, kemudian dari situ beliau merefleksikan ya bahwa kondisi kita di sekarang ini, bahwa kalau orang itu nggak, orang itu terkunci hatinya, kemudian juga pendengarannya itu disumpal, dia nggak akan bisa mendengarkan keluh kesah orang-orang yang mungkin berada dalam naungannya, yang sedang kesusahan di sana gitu ya, ya dimanapun mereka berada. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa eh, matanya ditutup, dia tidak bisa melihat ya, bahwa orang yang dalam naungannya itu sengsara, yang bisa jadi itu adalah akibat perbuatannya. Jadi memang ya bisa jadi ya, bisa jadi tanda-tanda orang yang terkunci hatinya itu ya semacam itu ya,
orang itu nggak peka lah terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ya bisa jadi ya lingkup kecil dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya seperti itu. Kalau yang dalam cakupan yang lebih luas ya, ya itulah gitu. Jadi terkunci hatinya, entah dikuncinya kunci stang, yang dia cuma bisa mikirnya ke kiri saja, Tuhannya cuma laba gitu. Ya atau ya emang dikunci, digembok, terus dibuang kuncinya di mana tuh di Prancis tuh ya? Sungai apakah namanya, gemboknya dipasang, kuncinya dibuang. Ya, ya semoga kita nggak jadi bagian orang yang terkunci hatinya. Kita tetap punya kepekaan atas saudara-saudara kita yang sedang eh, mengalami ujian di Sumatera, Aceh, Palestina, kemudian ada juga kemarin Bandung, kemudian juga teman-teman yang berjuang di mana, Halmahera, di Banyuwangi, di, di Kalimantan, dan dimanapun mereka berada yang sedang berjuang. Semoga kita bisa tetap peka, Allah nggak kunci hati kita, dan kita bisa terus tetap adil sejak dalam pikiran kita. Terima kasih.